Nah, halo anak-anak yang sedang belajar integral ya, terutama untuk integral luas ya. Di sini Cik Fani kan judulnya filenya integral luas dan volume, tapi Cik Fani mau bahas yang integral luas aja. Nah, dasar yang harus kalian ketahui yaitu satu, mencari persamaan garis lurus dan kurva. Jadi kalau besok di soal itu ada suatu garis, kita bisa mencarinya dengan persamaan garis, yaitu kita ambil dua titik yang sudah diketahui sebagai X1 dan Y1 dan X2, Y2. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih mudah lagi ya. Jika yang diketahui adalah titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, seperti ini. Nah, kita bisa pakai cara cepatnya, yaitu kita baca di sini kan mestinya 0, Y ya. Dan, atau ini Cik Fani kasih nama 0, A. Yang titik potong sumbu X-nya adalah B, 0. Nah, kita bisa langsung gunakan AX plus BY sama dengan AB. Nah, ini cara menyingkat untuk mencari persamaan garis lurus. Kemudian untuk kurva. Kurva itu bisa kita cari dengan 3 cara ya, tergantung diketahuinya. Jika yang diketahui adalah 3 titik sembarang, 3 titik di sembarang parabola gitu ya, itu kita bisa gunakan eliminasi 3 variabel. Dari rumus AX kuadrat plus BX plus C sama dengan Y. Nanti kita masukkan yang pertama untuk X1, Y1. Kemudian untuk X2, Y2. Dan untuk X3, Y3. Lalu selesaikanlah dengan cara sistem persamaan linear 3 variabel. Itu kalau diketahui 3 titik sembarang. Nah, jika diketahui kurva dengan titik puncak dan satu titik lain di sembarang tempat, kita bisa gunakan rumus Y sama dengan A X min XP kuadrat, di mana XP itu adalah puncaknya ya. Kemudian ditambah dengan YP, yaitu Y puncak. Nah, jadi di sini yang diketahui puncaknya XP, YP dan satu titik lain di sembarang tempat. Nah, langkah pertama kalian carilah A terlebih dahulu dengan memasukkan X, Y di sini ya, X, Y. Kemudian XP, YP dimasukkan. Nah, langkah pertama kita akan menemukan hasil A-nya. Jika A sudah ketemu, kita bisa substitusikan A. Ya, jadi nanti Y sama dengan, nah ini kembali ke Y. Jangan ditulis angka yang ini tadi ya, yang titik sembarang tadi, tapi biarkan Y sama dengan A. Nah, A ini kita substitusi dengan angka yang sudah kita temukan. Kemudian X, biarkan X ya, karena persamaannya akan mengandung variabel Y dan X. Kemudian minus, X puncaknya dimasukkan, X puncak, kita kuadratkan ditambah dengan Y puncak. Oke ya, itu jika diketahui titik puncaknya. Ketiga, jika diketahui titik potong dengan sumbu X dan satu titik lain ya di sembarang tempat, kita bisa cari A-nya lagi ya, tapi persamaannya beda, yaitu Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Nah, X1, X2 diperoleh dari titik potong. Kemudian langkah pertama untuk menentukan A, masukkan Y yang titik sembarang tadi. X-nya juga dimasukkan. Nah, nanti ketemu A. Kemudian kita hitung ulang dengan Y-nya tetap Y. A adalah hasil angka yang sudah diperoleh. X-nya biarin X. Nah, X1 masukkan sini lagi. X2 masukkan sini lagi. Oke, itu
cara mencari persamaan parabola. Nah, sebenarnya kalau untuk mencari integral luas, kita nggak perlu sampai detail gambarnya titiknya berapa, nggak sedetail itu. Kita bisa gunakan sketsa saja ya, sketsa fungsi. Kalau yang Cik Fani bahas pertama tadi adalah disajikan gambar, kita mencari persamaannya ya. Siapa tahu persamaannya belum diketahui ya, jadi kita harus cari dulu. Nah, yang kedua kita mau belajar bagaimana mensketsa suatu fungsi. Jadi titiknya enggak usah persis, enggak apa-apa. Nah, tapi kita buat sketsanya saja. Oke, kalian pertama kali harus tahu, bisa membedakan mana itu fungsi yang linier, yang membentuk garis lurus, mana yang membentuk garis lengkung, U sama N gini, mana yang akan membentuk seperti S. Nah, pembahasan di video kali ini enggak semuanya ya, untuk yang grafik fungsi trigonometri enggak usah dulu. Nah, kita mau sketsa fungsi dari fungsi linier dulu. Jadi tandanya apa kalau suatu fungsi itu nanti gambarnya garis lurus? Yaitu X-nya hanya X atau X pangkat 1. Kalau dalam fungsi itu pangkat tertingginya adalah X kuadrat, bisa dipastikan fungsi itu bentuknya adalah seperti U atau seperti huruf N. Kemudian kalau fungsinya pangkat 3, fungsi kubik, itu bentuknya adalah seperti huruf S. Nah, gini ya. Gampangannya seperti itu. Nah, sekarang yang fungsi linier untuk Y sama dengan AX plus B ya, kita buat titik potongnya saja. Kita buat tabel XY seperti ini. Kita cari titik potongnya ya, 0, 0, gitu. Nanti tinggal kita hubungkan kedua titik yang sudah kita temukan. Nah, untuk sketsa garis Y sama dengan AX kuadrat. Kalau A-nya positif, berarti gambarnya senyum ya. Kalau A-nya gambarnya cemberut, itu berarti A-nya negatif. Kemudian kalau ada fungsi kuadrat ditambahkan suatu konstanta K. Nah, kalau K-nya positif, berarti yang kurva semula ya, AX kuadrat ini, kita naikkan ini ya sampai di K. Nah, kalau K-nya negatif, ini kita turunkan sejauh K. Nah, ini untuk main AX. Nah, kalau misalnya gini, Y tetap A-nya positif, tapi di main K, hasilnya gimana? Nih, Y sama dengan AX kuadrat minus K. Berarti ini kan awalnya AX kuadrat ya. AX kuadrat awalnya seperti ini. Nah, kita turunkan sejauh K. Gitu. Kemudian untuk grafik yang lainnya ya, ini Cik Fani kasih variasi di sini adalah Y sama dengan A X min P kuadrat gitu ya. A X min P kuadrat itu artinya kita dapat puncaknya. Puncaknya adalah P. Kalau fungsinya itu kita faktorkan, berarti kita nanti tahu titik potong dengan sumbu X. Nah, ini kebalikannya ya. Kalau tadi kan Y sama dengan X kuadrat ya. Kalau yang ini itu adalah X sama dengan AY kuadrat. Jadi grafiknya menghadap kiri dan kanan. Yang menghadap kanan ya itu adalah jika A-nya lebih dari 0 atau A-nya positif. Yang menghadap kiri jika A-nya negatif. Nah, ini grafik untuk bentuk akar ya. Bentuk akar positif berarti nanti ke atas ya, di atas sumbu X. Untuk akar negatif di bawah sumbu X. Untuk sketsa X pangkat 3 itu seperti S. Kalau X pangkat 3-nya positif berarti kurvanya akan naik. Kalau minus dia akan turun. Nah,
Gimana kalau nggak cuma X pangkat 3? Kalau X pangkat 3 masih ada min BX-nya lagi. Cukup kita tentukan titik potongnya dulu ya, yaitu faktorkan. Nah, nanti kita nemu titik potongnya. Kalau sudah, kita mau menentukan dia naik turunnya itu dari turunan. Nah, misalnya Y sama dengan X pangkat 3 minus 16X. Berarti kita faktorkan X kuadrat min 16 gitu kan. Kemudian X plus 4, X min 4. Ketemulah X sama dengan 0, X sama dengan min 4, dan X sama dengan 4. Nah, itu nanti titiknya pasti akan melalui 0, min 4, dan 4. Lalu gimana cara taunya naik atau turun? Nah, sebenarnya kan kalian sudah pernah belajar penerapan turunan. Boleh kita gunakan turunan ya, kita turunkan sekali, dia jadi 3x kuadrat minus 16. Kemudian kita nolkan fungsinya ya. Kita nolkan fungsinya, berarti kalau ini 0, dia jadi akar 3x plus 4, akar 3x min 4. Jadi x-nya min 4 per akar 3, dan x-nya 4 per akar 3. Kira-kira letaknya ada di sinilah ya, yang ini yang min 4 per akar 3, di sini yang plus. Nah, lalu gunanya apa? Kita mau gunakan ini untuk ngecek plus min plusnya itu loh. Ya. Nah, ini sebagai puncaknya ini nanti. Titik ini akan sebagai puncak, entah puncak naik atau puncak turun. Kita ngeceknya seperti ini. Kita gunakan angka 0 ya di sini ya. Kalau kita uji 0 ke turunannya 0 min 16, berarti jatuhnya minus kan ya. Di sini plus, ini plus. Nah, jadi bisa dipastikan ini akan naik, turun, kemudian naik lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi gini aja titenannya ya. Kalau X pangkat 3-nya positif, itu nanti akan naik dulu. Nanti kalau X pangkat 3-nya negatif, nanti akan turun dulu. Oke. Seperti ini penjelasannya ya. Sekian, terima kasih.